Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ano lagi di Bro Ano. Dan berita menarik yang akan kita sampaikan kali ini adalah kaitan dengan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, itu Bung Karno, di mana diisukan bahwa ada puluhan ton, 57 ton kurang lebih emas Bung Karno, atau teka-teki 57 ton emas Bung Karno. Lalu seperti apa sebenarnya? Kalau benar ada, itu banyak banget. Bayangin 1 ton aja, atau ya 100 kilo aja itu udah banyak banget ya. Dan ya kita bahas, ikut ulasan kita nyampe selesai. Nah teman-teman sekalian, seperti yang kita sampaikan di awal bahwa presiden kita yang pertama yaitu Bung Karno adalah seorang proklamator atau founding father daripada negara kita ini, yang menjadi pemimpin pertama negara kita dan memberikan banyak catatan-catatan sejarah yang sangat amat positif untuk meletakkan fondasi keutuhan dan keberlangsungan bangsa kita. Lalu kemudian dibahas atau diberitakan dalam laman CNBC-Indonesia.com, dijelaskan bahwa di judulnya teka-teki emas Soekarno 57 ton di bank asing terungkap. Seperti apa hasil pengungkapannya? Kalau ada, sekali lagi ini luar biasa, ini harusnya bisa untuk membayar, ada banyak hal yang bisa dibayar atau kalau misalkan dipakai oleh negara ya, tapi kalau untuk keturunannya kurang tahu deh. Lalu kemudian di awal berita dijelaskan bahwa Presiden pertama Indonesia Soekarno disebut memiliki puluhan ton emas yang tersimpan di luar negeri. Informasi ini beredar di masyarakat luas, namun kebenarannya masih menjadi tanda tanya. Kebenarannya masih menjadi tanda tanya. Artinya ini masih teka-teki seperti yang disampaikan di judulnya tadi. Belum menjadi informasi yang sebenar-benarnya karena belum ada hasil penelitian atau belum ada fakta yang membuktikan bahwa benar ada harta sebanyak 57 ton emas yang dimiliki oleh almarhum atau yang dimiliki oleh mantan presiden pertama kita. Konon, Soekarno memiliki 57 ton emas di Bank Swiss. Banyak yang menyebut seluruh emas itu dipinjam oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1963 untuk pembangunan negeri Paman Sam. Kalau memang seperti itu adanya, artinya negara Amerika Serikat itu berhutang budi yang sangat luar biasa kepada Indonesia, khususnya kepada Bung Karno. 57 ton emas untuk membangun negeri Amerika itu, fantastis ya, luar biasa. Ya kita tahu bahwa memang dulu Soekarno disebut sebagai presiden yang ditakuti oleh bahkan negara-negara barat ya. Lantas seperti apa fakta sesungguhnya? Mengacu pada data-data sejarah, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Fakta sejarah memaparkan bahwa selama menjabat sebagai orang nomor 1 di RI, Soekarno hidup dalam kesulitan. Ya, kita tahu bahwa ada banyak berita-berita yang kita lihat, dan ada banyak literatur yang kita baca juga bahwa selama memimpin negeri ini sebagai presiden pertama, Soekarno tidak berkelimpangan harta. Mungkin bahkan lebih kaya koruptor-koruptor saat ini ketimbang kondisi Soekarno pada saat itulah ya. Tapi namanya jual berita, ya ada aja informasi yang bisa beredar di masyarakat kan. Nah, hal ini diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis Amerika Serikat Cindy Adams. Soekarno menyebut kalau gajinya selama menjadi presiden hanya 220 US dollar. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. 220 US dollar, kurs rupiah pada saat itu berapa kalau misalkan kita tarik ke rupiah sekarang? Rupiah sekarang 220 dolar itu nggak nyampe 5 juta kurang lebih ya. 2 kali 15 ribu ya sekitar 3 jutaan ya. Sekitar 3 hampir 4 jutaan lah kurang lebih. Terus gimana pada saat itu? Nah, karenanya wajar apabila dia hidup di istana ke istana yang dimiliki oleh negara. Bahkan Soekarno mengaku pernah dibelikan piamo oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Iya juga sih ya. Miris saja kalau misalkan orang nomor 1 di negeri kita itu masih menggunakan baju tidur yang udah robek apalagi untuk kegiatan kenegaraan pada saat itu. Jadi ya wajar kalau dibeliin.
Adakah kepala negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya, kata Soekarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia 1963. Memang wawancara itu ada banyak juga ya beritanya dan masih bisa dilihat di beberapa media sosial juga termasuk di platform YouTube. Nah, mengutip dari wawancara dengan Cindy Adams, Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara secara patungan oleh rakyat. Namun dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Jadi ya kita tahu bahwa kedua pemimpin negara kita pertama dan kedua, Bung Karno dan Soeharto, adalah pemimpin yang hidupnya memang sederhana. Termasuk Soeharto juga hidupnya sederhana pada saat itu. Ada juga rumor yang berkaitan dengan Soeharto kaitan dengan harta yang tersimpan di luar negeri. Namun ya itu masih tetap aja sebagai rumor dan sampai sekarang nggak ada bukti yang sangat amat jelas dan gamblang mengenai itu. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membenarkan pernyataan ayahnya itu dalam kolom opini media Indonesia yang diterbitkan 26 September 2020. Guntur menyebut jika Soekarno sejak sebelum sampai jadi presiden kantongnya selalu tipis. Jadi ya apalagi udah diklarifikasi atau udah diperjelas oleh anaknya lah ya, Guntur Soekarno Putra, bahwa ayahnya itu atau Bung Karno itu adalah orang yang ya kantongnya tipis bahkan sebelum dan sejak menjadi presiden. Seperti itulah beritanya. Dan kalau kalian ingin membaca lebih lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi yang ada di bawah, dan itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan, dan kalau kalian punya pandangan lain silahkan tuliskan di kolom komentar ya di bawah. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.